Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Kembali ke channel Junaidi Hifayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 subtema 2 di tema 1 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita pelajari pada video kita kali ini, yang pertama adalah jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Ini ototnya ya, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Kemudian diakhiri dengan materi yang ketiga, membuat cover bacaan. Ketiga materi ini akan kita bahas secara tuntas pada video kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama seperti tadi yang saya sudah utarakan di awal adalah jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Materi ini bermuatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Otot pada manusia merupakan alat gerak aktif yang ada di manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Adapun jenis-jenis otot terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah otot polos yang gambarnya seperti ini, kemudian otot lurik yang gambarnya seperti pipa memanjang, lalu satu lagi otot jantung yang posisinya ada di daerah jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita. Sedangkan otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran karena bekerjanya sesuai dengan kehendak kita. Dan yang terakhir, otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti karena dia menggerakkan atau posisinya berada di detak jantung. Fungsi otot pada manusia terdiri dari 3 hal atau 3 bagian. Yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya adalah untuk berjalan, mengangkat, dan memegang. Ini fungsi otot pada manusia yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk menggerakkan jantung. Nah, ini di daerah jantung itu terdapat namanya otot jantung. Makanya dia fungsinya untuk digerakkan atau menggerakkan jantung itu sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, fungsinya adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat baik itu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Inilah fungsi otot pada manusia yang terdiri dari 3 hal atau 3 macam secara umum yang bisa kita lihat ya pada slide ini. Perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama dari letak. Nah, letak ini posisi otot lurik menyusun otot yang melekat pada tulang rangka. Jadi posisinya ketika ada tulang rangka, maka di situ ada otot lurik. Sedangkan otot polos adalah posisinya menyusun alat-alat dalam, misalnya dinding usus dan pembuluh darah. Sedangkan otot jantung menyusun otot pada dinding jantung. Kemudian dari bentuk selnya. Selnya bulat memanjang, ada banyak inti terletak di tepi. Sedangkan otot polos, ujung selnya meruncing, inti berjumlah 1 di tengah. Kemudian bulat memanjang dengan ujung bercabang. Kalau otot jantung ada 1 inti terletak di tengah. Kemudian dari kontrol sarafnya, kalau otot lurik itu otot yang sadar, otot yang bekerja ketika ada kontraksi dikontrol oleh sistem saraf. Sedangkan otot polos, otot tak sadar, kontraksi tidak dikontrol oleh sistem saraf sadar. Berbeda antara otot lurik dengan otot polos. Sedangkan otot jantung, otot yang tak sadar. Kemudian dari reaksi, kalau otot luriknya cepat, otot polosnya lambat, dan otot jantungnya lambat.
Yang kelima, yang terakhir dari sifat kerjanya, otot lurik itu kerjanya cepat lelah ya. Kemudian kalau otot polos tidak cepat lelah, begitu juga dengan otot jantung tidak cepat lelah. Ini adalah 5 hal perbedaan yang bisa kita saksikan atau kita lihat pada layar. Mudah-mudahan dari 5 perbedaan ini kamu sudah dapat membedakan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Ide pokok adalah merupakan inti permasalahan dari suatu teks. Jadi kalau ada pembahasan, ada permasalahan, maka ini merupakan ide pokok. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu, pertama adalah kalau teksnya lisan ya, kita harus mendengarkan teks tersebut dengan sungguh-sungguh dan seksama pastinya. Jadi kalau pengen mendapatkan, mengidentifikasi, langkah awal ini harus kamu lakukan, mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kemudian yang kedua dilanjutkan adalah catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Jadi harus kamu catat hal-hal penting yang sedang dibicarakan di teks tersebut. Kemudian yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan tersebut. Setelah dicatat, kamu menentukan topiknya membahas tentang apa dari kalimat utama yang menjadi inti dari teks tersebut. Keempat, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Jadi kalau poin nomor 3-nya sudah, kita telah menemukan topik dari kalimat utama. Yang keempatnya adalah menentukan ide pokoknya. Yang terakhir, yang kelima adalah tulislah. Nah, tulislah berarti kita menulis setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Nah, ini langkah-langkah yang kita harus lakukan ketika kita mau mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan. Mudah-mudahan dari sini kamu dapat mempraktekkan dan melaksanakan tahap demi tahapnya secara teratur agar kamu dapat menentukan ide pokok dalam teks lisan. Kita lanjut ya. Membuat cover. Materi ini adalah materi terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, dan materi ini bermuatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Cover adalah bagian terluar buku. Cover dibuat dengan tujuan untuk melindungi isi buku dan juga menarik minat baca. Oleh karena itu, cover dibuat semenarik mungkin dan dapat menggambarkan keseluruhan isi buku. Adapun ragam cover terbagi menjadi 2. Yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku. Di sini ada gambar ya, cover buku pendidikan. Nah, ini bukunya buku Erlangga. Kemudian ada juga cover buku masakan. Nah, gambarnya menarik, cerah gitu ya, menarik minat si orang untuk membacanya. Dan yang terakhir ini gambarnya adalah cover buku cerita rakyat Nusantara. Jadi semua gambarnya sangat menarik dan membuat orang untuk melirik, bahkan untuk ingin membacanya. Ini bagian dari ragam cover yang pertama. Kemudian ragam cover yang kedua adalah berdasarkan tampilan atau desainnya. Pertama adalah cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Contohnya seperti ini ya, Philip Cutler, Kevin Land Keller, manajemen pemasaran bukunya. Kemudian yang kedua adalah contoh dari cover berdasarkan tampilan atau desain, cover penuh warna dan gambar. Nah, ini gambarnya Cerita Rakyat Nusantara. Nah, ini gambarnya sangat menarik ya, penuh warna dan gambar. Inilah 2 ya ragam cover yang dapat kita saksikan ya. Yang pertama tadi berdasarkan
tampilan, dan yang ini adalah berdasarkan desainnya. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan coba kamu jawab soal latihan berikut, terdiri dari 4 soal. Jawablah dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Kalau kamu menemukan kesulitan, silakan mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu benar-benar dapat menjawab soal latihan ini dengan baik dan benar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.